Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Naila Dwi Apriliana, NPM A1F019-011 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan kelima, yaitu titrasi redoks atau titrasi reduksi oksidasi. Nah, dalam suatu percobaan pastilah kita mempunyai tujuan. Nah, tujuan pada praktikum ini adalah yang pertama, dapat melakukan analisa kimia volumetri secara titrasi redoks, dan yang kedua, dapat menentukan kadar zat dalam suatu sampel berdasarkan titrasi redoks. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Alat yang kita gunakan adalah pipet tetes, labu ukur, buret, corong, kasa, Erlenmeyer, botol timbang atau kaca arloji, batang pengadu, botol semprot, pipet tetes, penangas air, neraca analitis, statif dan klem, gelas ukur, dan bola hisap. Sedangkan bahan yang kita gunakan adalah H2O2, H2SO4, garam moher, KMNO4, K2CR2O7, FeSO4, 7H2O, dan dipenilamin. Dalam percobaan ini kita ada 3 prosedur. Yang pertama adalah standarisasi larutan KMNO4 0,1 normalitas dengan larutan FeSO4 0,1 normalitas, dan langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, diambil 10 ml larutan FeSO4 0,1 normalitas dengan pipet volumetri dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kedua, dititrasi dengan larutan KMNO4 0,1 normalitas sampai timbul warna merah muda. Ketiga, dicatat volume pemakaian KMNO4 dan diulangi 1 kali. Dan keempat, dihitung normalitas sebenarnya dari KMNO4. Prosedur yang kedua yaitu penentuan kadar H2O2 dalam sampel dengan larutan standar KMNO4, dan langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, diambil 1 ml H2O2 pekat dengan pipet volumetri, dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian diencerkan dengan aquades sampai tanda batas. Yang kedua, diambil 5 ml larutan tersebut dengan pipet volumetri dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, ditambahkan 5 ml H2SO4 4 normalitas dan 10 ml aquades. Yang keempat, dititrasi dengan KMNO4 sampai berwarna merah muda. Yang kelima, dicatat volume terpakai dan diulangi 1 kali. Yang keenam, dihitung kadar H2O2 dalam sampel. Prosedur ketiga adalah penentuan kadar ion fero dalam sampel dengan larutan standar K2CR2O7, dan langkah-langkahnya juga ini. Pertama, diambil 10 ml larutan sampel, dimasukkan ke labu Erlenmeyer dan ditambahkan 4 tetes H2SO4. Yang kedua, ditambahkan 2 tetes indikator dipenilamin. Yang ketiga, dititrasi dengan larutan K2CR2O7 sampai berwarna hijau. Dicatat volume terpakai dan diulangi 1 kali. Yang keempat, dihitung kadar ion fero dalam sampel. Adapun hasil yang kita peroleh dari tiap-tiap percobaan adalah di bawah ini. Bahan pertama, kita mendapatkan volume KMNO4 adalah 0,4 ml dan volume kedua yaitu 0,15 ml, sehingga volume rata-rata 0,275 ml dan konsentrasinya sebesar 3,6 normalitas. Pada percobaan kedua, volume KMNO4 pertama adalah 0,05 ml dan volume kedua adalah 0,05 ml, sehingga volume rata-rata adalah 0,05 ml. Konsentrasi dari H2O2 adalah 0,036 normalitas dan kadar H2O2 adalah 1%. Pada percobaan ketiga, volume pertama K2CR2O7 adalah 0,25 ml, volume kedua adalah 0,05 ml, sehingga volume rata-rata adalah 0,15 ml dan konsentrasinya adalah 0,0015 ml dan kadar dalam sampel adalah 1,5%. Nah, berikut adalah rumus untuk mencari konsentrasi, kadar dalam sampel, dan volume rata-rata dari suatu volume. Nah, sekarang apa sih analisa kimia volumetri? Analisa
analisa kimia volumetri adalah analisa jumlah atau kadar yang didasarkan pada pengukuran volume larutan reaksi yang dibutuhkan untuk bereaksi secara stoikiometri dengan zat yang akan ditentukan. Nah, titrasi redoks. Apa sih titrasi redoks itu? Nah, titrasi redoks adalah titrasi terhadap analit berupa oksidator maupun reduktor dengan titrannya berupa zat standar oksidator maupun reduktor. Nah, prinsip dari titrasi redoks ini adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, pada percobaan ini kita menggunakan kalium permanganat yang merupakan oksidator kuat sebagai titran, dan kita menggunakan H2O2 yang merupakan reduktor yang kuat sehingga ia bereaksi sempurna dengan KMnO4. Nah, pada percobaan ini kita tidak menggunakan indikator karena KMnO4 telah berwarna sehingga ia menjadi auto indikator. Nah, dalam percobaan ini kita juga menambahkan H2SO4 karena H2SO4 ini memberi suasana asam dan tidak bereaksi dengan H2O2 dalam keadaan encer. H2O2 yang direaksikan dengan KMnO4 akan menghasilkan uap gas berupa O2 dan endapan Mn2+ yang berwarna merah muda dan H2O. Nah, mekanisme perubahan warna pada awal titrasi KMnO4 yang awalnya berwarna ungu akan hilang warnanya setelah direaksikan dengan analat. Nah, pada akhir titrasi warnanya akan berubah menjadi merah muda. Adapun reaksi-reaksi yang dihasilkan dari percobaan ini adalah reaksi pada penentuan H2O2 dengan KMnO4 adalah 5H2O2 ditambah 2MnO4- ditambah 6H+ menghasilkan 5O2 ditambah 2Mn+ ditambah 8H2O. Kemudian reaksi pada penentuan ion fero dengan KMnO4 adalah 5Fe2+ ditambah MnO4- ditambah 8H+ menghasilkan 5Fe3+ ditambah Mn2+ ditambah 4H2O. Kemudian reaksi pada titrasi dengan larutan kalium bikromat adalah CrO72- ditambah 6Fe2+ ditambah 14H+ menghasilkan 2Cr3+ ditambah 6Fe3+ ditambah 7H2O. Itulah yang bisa saya jelaskan dari percobaan kelima tentang titrasi redoks. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.